Kalau Anda sekarang mau usaha, nggak usah gabung PT Base. Usaha lain yang modal 2 juta, ada nggak yang bisa menghasilkan miliaran? Coba. Kalau ada, silahkan kerjakan teman-teman. Karena itu yang terbaik buat Anda. Ya, Anda silakan. Misalnya, saya udah survei. Kalau saya pengen menjual jualan sesuatu dengan etalase kecil, itu harganya 500 ribuan. Kalau lebih gede, itu 1 juta sampai 2 jutaan. Etalase kaca. Mungkin saya jualan apa gitu di depan rumah saya. Saya butuh etalase. Saya harus modal 2 jutaan. Itu baru etalasenya saja. Kalau saya mau bikin makanan yang ada gerobaknya, mungkin itu mie ayam, mungkin itu bakso, mungkin itu martabak, gerobaknya saja itu harganya 4 juta sampai 7 juta. Silahkan Anda survei sendiri teman-teman. Buat usaha itu susah, modalnya itu berat, tapi nggak bisa dapat miliaran. Waktunya tetap nggak bisa dapat miliaran. Apapun usahanya tetap modal, tapi masalahnya udah dimodalin nggak bisa dapat rumah cash. Udah dimodalin nggak bisa dapat Pajero cash. Mending gabung PT Base. Udah dimodalin bisa sukses dapat semuanya cash, bisa dapat miliaran. Mending gabung PT Base teman-teman. Ya, jadi sayang kalau Anda nggak gabung. Nih coba yang terakhir dari saya lagi. Anda kalau mau jadi tukang tambal ban, saya udah cek di Shopee, di Tokopedia. Anda bisa cek harga pompa kompresor. Ya, untuk pompa kompresornya aja, harganya Anda bisa lihat. Udah mempa Pajero berapa kali, udah mempa Mobilio berapa kali, udah mempa BMW berapa kali, udah mempa truk berapa kali. Nggak dapat miliaran juga, teman-teman. Nggak bisa punya Pajero cash juga, teman-teman. Nggak, maksud saya gini, usaha apapun itu butuh modal. Usaha apapun butuh modal. Masalahnya, yang nggak dapat miliaran aja, orang rela modalin. Nggak dapat miliaran, rela modalin. Masa PTBS bisa bikin utang lunas, bisa dapat umroh haji, bisa punya mobil cash, bisa punya rumah cash, 1-2 tahun. Masa nggak kita cari modalnya? Berarti kita benar-benar tidak serius untuk sukses. Tapi kalau Anda orang yang serius, mau memperjuangkan masa depan keluarga Anda, mau mengangkat harkat martabat keluarga Anda mau membuktikan bahwa keluarga Anda tidak boleh dihina lagi. Anda akan buktikan bahwa aku tidak akan terhina lagi. Tahun depan aku akan sukses bersama PTBS. Inilah saatnya teman-teman. Inilah saatnya. Apapun usahanya tetap butuh modal. Tapi bergabung di PTBS itu sangat mudah. Sangat mudah. Anda kalau mau dapat miliaran, Anda bisa bangun aset. Anda bisa sewa ruko teman-teman. Sewa ruko, bikin usaha. Silahkan sewa ruko. Saya udah cek survei harganya. Yang tanahnya 80 meter persegi saja, itu sewanya bisa 80 juta per tahun di Jakarta. Yang tanahnya 100 meter persegi, itu bisa 200 juta per tahun sewa rukonya saja. Yang tanahnya 600 meter persegi, itu sewanya bisa 1,5 miliar sewa rukonya saja. Yang tanahnya 1.200 meter persegi, sewa ruko saja 3 miliar. Coba bayangkan, untuk dapat miliaran begitu susah. Tapi di PTBS, hanya dengan 2 jutaan saja, Anda bisa bergabung, Anda bisa punya produk bagus, Anda bisa punya usaha, Anda luar biasa. Inilah peluang terbaik. Sebesar itu modalnya sewa. Apakah langsung kaya? Enggak juga. Apakah kerjanya santai-santai setelah punya ruko? Enggak juga, susah juga. Berapa lama balik modalnya coba? Bayangkan Anda lakukan setahun, belum tentu balik modal. Dilakukan 2 tahun, belum tentu balik modal. Artinya, untuk sukses, begitu susah kalau modalnya gede. Tapi di PTBS, modalnya begitu kecil. Ya, begitu kecil. Cara mendaftarnya, cukup belanja produk, tadi udah dijelaskan. Cukup Anda belanja produk saja. Belanja saja. Untuk sukses, masalahnya bukanlah modal, tapi kemauan. Karena modal bisa dicari, jalannya sudah ada, buktinya sudah ada, infonya telah saya sampaikan. Sekarang saya mau tanya, mau nggak Anda sukses dapat Tajiro Cash hanya dengan modal 2,6 juta? Kalau mau, lakukan. Karena kalaupun Anda gak gabung PTBS, Anda pun harus tetap bekerja. Anda pun tetap harus berusaha. Anda pun harus tetap bikin usaha. Tapi sayang, tidak semua usaha bisa menghasilkan miliaran. Karena tidak ada sistemnya. Tapi PTBS sudah jelas ada sistemnya. Maka kemauan Anda, kalau Anda mau, maka insya Allah Anda bisa dapatkan. Kalau Anda tidak mau, mungkin ini hanya iklan lewat buat Anda. Karena Anda memang tidak mau. Saya nggak mau kaya Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak mau Pajero Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak mau lunas utang Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak mau bahagian orang tua Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya pengennya dihina terus aja Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau Anda tidak mau. Tapi bagi Anda yang mau, yuk sama-sama. Kita berjuang bersama-sama bersama Best Corporation.
Kondisi Anda hari ini adalah keputusan Anda di masa lalu, tapi kondisi Anda di masa depan, kesuksesan Anda di masa depan adalah keputusan Anda sekarang, teman-teman. Siapa yang sering prospeknya bilang saya nggak punya modal? Oke, saya kasih analogi. Saya punya franchise laundry, nilainya 20 juta. Yang ngambil franchise saya harus bayar 20 juta. Saya siapkan mesinnya, bla 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 segala macam. Tiba-tiba Pak Amir datang sama saya, tertarik dia. Bang Indra, saya mau ikut franchise-nya. Saya mau buka di Depok, Bekasi, bla bla bla. Kita ketemu nih, meeting ngopi-ngopi. Terus tiba-tiba Pak Amir bilang gini, saya sangat tertarik Pak, tapi saya nggak punya uang, nggak punya modal. Kira-kira saya sebagai seorang pengusaha kira-kira ngomong apa? Oh, saya akan bantu. Enggak. Ya nanti Bapak kita ketemu lagi kalau Bapak udah punya duit kan. Jadi kalau ada ketemu prospek macam gitu, no money no business. Kenapa? Ini kan bisnis. Kalau orang niat bisnis nih. Kalau dia nggak punya uang pun, dia tertarik sama bisnisnya, dia diem. Paling dia bilang, kasih saya waktu seminggu. Dia cari usaha. Nah, fakta ya, di sebuah acara yang dihadiri oleh para leader PTBES yang sudah sukses, jadi beberapa waktu lalu saya hadir di acara tersebut. Nah, para leader yang sudah sukses minimal sudah berhasil beli mobil cash. Saat itu presenter bertanya kepada para hadirin, ya, siapa di antara Anda yang dulu tidak punya uang saat gabung PTBES? Sekitar 40% hadirin tunjuk tangan, artinya 40% di antara mereka dulunya itu gabung dalam keadaan tidak punya uang, namun kini mereka sudah sukses di PTBES, ya. Nah, berikut adalah beberapa contoh orang yang dulu tidak punya uang saat gabung PTBES tapi mereka sudah sukses. Yang pertama adalah Pak Slamet Asmadi, ya. Beliau ini hanya lulusan SMP dan mohon maaf matanya jereng, matanya cacat, ya. Hidup melarat jadi pedagang asongan selama 27 tahun. Bahkan beliau ini pernah ngorek-ngorek tong sampah demi untuk mendapatkan makanan karena memang nggak punya uang, gitu loh. Nah, beliau tidak punya uang ketika hendak gabung PTBES, tapi kini beliau berpenghasilan ratusan juta per bulan hanya dalam waktu 3 tahun setelah menjalankan bisnis PTBES. Lalu ada Pak Jenel Venom, ya. Beliau ini adalah mantan driver ojol. Beliau dulunya itu punya utang 60 juta, bahkan hidup beliau belangsak, bangkrut, ditinggal pergi oleh istri dan anak-anaknya. Tapi sekarang alhamdulillah mereka sudah rukun kembali, ya. Beliau juga sama sekali tidak punya uang untuk modal gabung PTBES. Tapi sekarang beliau berhasil beli mobil Pajero Cash 500 juta hanya dalam waktu 1,7 tahun menjalankan bisnis PTBES. Dan penghasilan beliau sekarang pun sudah puluhan juta per bulan. Nah, kemudian ada Ustadz Ojatsu, ya. Beliau ini berprofesi sebagai pembicara seminar dan bisnis travel umroh. Tapi beliau akhirnya punya utang 500 juta gara-gara perusahaan umrohnya tidak amanah. Beliau pun sama sekali tidak punya uang untuk modal gabung PTBES. Tapi beliau berhasil beli mobil Pajero Cash hanya dalam waktu 40 hari menjalankan bisnis PTBES. Kemudian ada Isep Purnama, ya. Mahasiswa dari kalangan duafa. Ayahnya hanya sanggup memberi uang jajan 300.000 per bulan. Nah, sedikit banget. Jadi ketahuan dari situ seberapa miskin dulunya mereka, gitu loh. Nah, kemudian beliau juga tidak punya uang ketika ingin gabung PTBES. Tapi sekarang beliau sudah berhasil membangun rumah dan toko untuk orang tuanya di kampung. Penghasilannya lebih dari 100 juta per bulan, padahal dia baru menjalankan bisnis PTBES selama 4 tahun. Ya, 4 tahun. Kemudian saya sendiri nih, alhamdulillah ya, penghasilan selama 4 tahun di PTBES ini saya, ya. Bonus uang 400 juta, ya. Motor cash 200 juta dikali 7, 140 juta. Mobil cash 150 juta kali 3, 450 juta. Pajero cash 500 juta. Nah, totalnya itu adalah 1.490 juta. Kalau dikalkulasikan ini sama dengan gaji 31 juta per bulan, ya. Ya coba bayangkan di luar sana orang yang gajinya begini itu pasti top manager. Sedangkan saya bukan top manager. Nah, luar biasa alhamdulillah. Nah, ini adalah pencapaian saya di PTBES, ya. 5 bulan gabung saya bisa beli Avanza Cash dan 3 tahun gabung bisa beli Pajero Cash 500 juta. Alhamdulillah.
Nah, ini adalah bukti ya. Jadi PTBS itu sering mengadakan acara yang namanya Grand Success Seminar. Salah satunya acaranya pernah diadakan di Sabuga ITB Bandung. Nah, ketika acara berlangsung ya, di halaman parkirnya itu banyak sekali berjejer ya, mobil-mobil cash. Mobil-mobil yang dibeli cash dari hasil menjalankan bisnis PTBS. Benar-benar asli cash ya. Nah, itu ada mobil Avanza, Mobilio, Pajero, Fortuner, dan masih banyak lagi. Semuanya cash. Ini adalah bukti nyata bahwa di PTBS ini alhamdulillah banyak sekali orang yang terbantu. Menjadi sukses, menjadi kaya raya, bebas utang, bebas riba dari wasilah menjalankan bisnis PTBS. Alhamdulillah. Nah, fakta di PTBS ya, sejak berdiri tahun 2017 hingga hari ini, semua bonus yang diklaim oleh para mitra terbukti diberikan. PTBS tidak memberikan janji-janji, tapi bukti sudah sangat banyak. PTBS adalah bisnis yang sangat layak untuk diperjuangkan karena fakta-fakta di atas. Anda tidak akan pernah menemukan bisnis lain di luar sana yang sehebat PTBS. Coba cari, nggak ada. Gitu ya. Saya sendiri nggak pernah nemu. Oleh karena itu, sangat sayang jika PTBS ini Anda lewatkan hanya dengan alasan tidak punya modal. Oleh karena itu pada seminar kali ini kita akan bahas nih bagaimana caranya Anda bisa gabung PTBS walaupun saat ini Anda belum punya modal. Oleh karena itu silakan simak sampai akhir ya. Nah, ini adalah kendala untuk gabung bagi banyak orang ya. Saya belum punya modal, hidup masih pas-pasan, sama sekali tidak punya uang. Nah, sekarang coba pikirkan ya. Jika alasan Anda seperti itu, maka 1 tahun lagi Anda belum bisa gabung PTBS karena belum punya modal. Karena hidup Anda masih begitu-begitu aja gitu loh. 2 tahun lagi pun belum bisa gabung dengan alasan yang sama. 5 tahun lagi pun sama saja. 10 tahun lagi pun sama saja karena belum ada perubahan apapun pada hidup Anda. Padahal Anda ingin mengubah nasib sesegera mungkin gitu loh. Nah, oleh karena itu, jangan hal ini dijadikan alasan. Harus ada cara supaya gimana caranya bisa gabung PTBS walaupun belum punya uang, gitu loh. Nah, kemudian ini ada argumen yang menurut saya lucu banget, gitu loh. Ada beberapa orang yang berkata seperti ini. Utang saya masih banyak, penghasilan masih pas-pasan, banyak cicilan, bla bla bla, banyak kebutuhan, bla 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 gitu loh. Nanti saja saya gabung setelah utang lunas dan penghasilan sudah memadai. Ini adalah alasan mereka. Menurut saya ini alasan yang sangat lucu. Kenapa? Nah, Anda diajak gabung PTBS bukan untuk bersenang-senang dan menghambur-hamburkan uang. Nah, seandainya saya mengajak Anda itu untuk hura-hura, nonton konser musik, makan-makan di mall, jalan-jalan ke Paris dan sebagainya, wajar dan sangat seharusnya Anda menolak dengan alasan seperti ini, ya. Tapi justru tujuan gabung PTBS adalah agar utang Anda lunas, agar penghasilan Anda bertambah gitu loh. Justru jika Anda punya masalah seperti itu, harus gabung PTBS sekarang juga. Kenapa? Karena PTBS adalah bisnis solusi bebas utang, bebas riba. Nah, di sini kita nawarin solusi, tapi Anda justru menghindari solusi itu, kan aneh. Nah, gitu loh. Makanya, jangan pakai alasan seperti ini, karena ini alasan yang sangat lucu menurut saya, gitu loh. Nah, kemudian ini ada fakta ya, 98% orang gabung PTBS justru karena punya banyak utang, justru karena penghasilannya kurang, justru karena dia punya banyak impian yang sulit terwujud. Jadi hampir semua orang gabung PTBS itu karena mereka punya masalah, gitu loh. Dan mereka menemukan solusinya di PTBS, alhamdulillah. Nah, masalah yang sedang Anda hadapi justru bisa menjadi daya ungkit yang menyebabkan Anda penuh semangat menjalankan bisnis, gitu loh. Karena Anda punya impian, punya banyak utang, penghasilan kurang, dan sebagainya. Nah, justru itu menjadi alasan kuat bagi Anda untuk serius menjalankan bisnis ini, gitu loh. Sedangkan, jika Anda tidak punya utang nggak punya, penghasilan sudah cukup, sudah punya mobil, sudah punya rumah, dan semuanya cash dan sebagainya, maka justru Anda tidak punya motivasi untuk menjalankan bisnis PTBS. Ngapain? Orang semuanya udah punya, nggak punya utang, segala macam. Justru Anda tidak punya motivasi. Justru kenapa banyak orang semangat menjalankan bisnis PTBS ini, mereka penuh semangat menjalankan bisnisnya, ya karena mereka punya banyak utang, karena penghasilan mereka kurang, karena mereka ingin beli mobil cash tapi selama ini belum sanggup beli, gitu loh. Coba pikirin deh, kira-kira kita punya duit nih 2 juta. Usaha apa? Kepikiran nggak? Harga masuk agak cukup.
Coba kepikiran nggak mau dagang apa, mau usaha apa? 2 juta sekali seumur hidup lagi. Coba pikirin, mau usaha apa, kepikiran nggak? Nah, jadi masalahnya sebenarnya bukan masalah dari modal, dia belum paham intinya. Kalau udah paham potensi, contoh kayak gini lah, contoh kayak gini nih, saya kasih ilustrasi yang mudah, sederhana. Teman-teman tahu nggak, misalkan harga NMAX berapa motor? 20 jutaan. Tiba-tiba pulang dari sini, teman-teman misalkan ada saudara nih mau jual NMAX. Coy, nih motor gue nih mau gue jual, gue butuh duit. Gue mau jual cuma 5 juta doang. Ini BPKB-nya, ini STNK, semua kelengkapan nih. Gue butuh duit buat berobat istri misalnya. Pertanyaannya apa yang mau dilakuin? Cepet-cepetan nyari duit tuh, buru-buru. 5 juta. Buru-buru. Karena tahu ada keuntungan kalau dijual berapa? Lebih mahal. 15 juta tuh keuntungan, bener gak? Coy, gue murahin buat lu, yang penting malam ini ada 5 juta aja. Nih BPKP, nih STNK buat lo. Lo tau kan harganya berapa? Gue butuh duit sekarang 5 juta. Demi istri gue ini mau lahiran misalkan atau apa. Apa yang mau kita lakukan? Nyari pasti. Nyari utang. Kemana? Minjem dulu, jual apa dulu? Karena tahu dengan 5 juta ntar si motor dijual lagi punya untung 15 juta. Iya. Demi untung 15 juta aja mau. Masa untuk 1,6 M? Mau? Paham maksudnya? Paham. Duit 5 juta demi keuntungan 15 juta sekali doang mau. Masa 2 juta dapat produk sekali seumur hidup potensi 1,6 M? Nggak mau. Atau balikin lagi. Pulang dari sini, misalkan siapa tadi nama? Hendy. Orang tua masih ada? Ada. Pulang dari sini, tiba-tiba misalkan lo di dompet pegang duit berapa sekarang? Nggak ada. Nggak ada duit? Nggak pegang. Nggak pegang duit. Di ATM ada berapa? ATM paling 200. 200. Pulang dari sini ngelihat orang tua sakit, panas. Apa yang mau lo lakuin? Jangan HP. Enggak, maksud gue mau didiemin atau dibawa ke puskesmas atau apotek atau apa, beli obat atau gimana? Bawa ke puskesmas. Bawa puskesmas. Panas banget. Tiba-tiba di puskesmas dicek, ini harus dibawa ke rumah sakit, harus ke dokter spesialis. Ini cuma 200. Apa yang mau lo lakuin? Mau dibawa nggak atau didiemin? Di bawah itu. Bawa pasti. Benar nggak? Coba bayangin kondisi kayak gitu. Misalkan bapak lihat istri tiba-tiba panas, duit cuma 200.000. Tiba-tiba kata dokter, Pak ini besok pagi kayaknya harus dioperasi. Harus ada duit 10 juta. Apa yang mau dilakuin? Kalau nggak dioperasi kata dokter, ini bisa mohon maaf waktunya nggak tertolong. Apa yang mau kita lakuin? Tinggal rumah. Kalau jauh. Harus ada 10 juta besok pagi jam 10. Jual motor. Salah dong. Apa yang mau dilakuin? Duit cuma 200. Kalau saya kondisi kayak gitu mau minjem saudara siapapun pokoknya besok pagi harus ada 10 juta. Demi apa? Orang tua. Karena yakin dengan duit 10 juta ada harapan. Nah, orang tua kita bisa sembuh. Betul. Padahal duit cuma 200, Pak. Barang yang di rumah jual yang bisa dijual. Pasti. Coba kondisikan seperti itu. Pasti dicari nggak tuh 10 juta besok jam 10 pagi? Pasti. Pasti apapun yang terjadi. Betul nggak? Nah itu 10 juta demi kesembuhan orang tua pasti dibela-bela. Ini 2 juta sekali seumur hidup dapat 1,6 belanja cuma sekali nggak ada kewajiban, masa nggak dibela-belain? Jadi artinya apa? Sudut pandang. Jadi dia belum melihat PTBS seperti yang kita lihat. Nah kan balikin lagi, coy, emang lo punya duit 2 juta mau pakai usaha apa? Bukan masalah nggak ada duit, belum paham. Coy, justru lo nggak punya duit, gue tawarin
biar ke depan jadi banyak duit. Kalau sekarang lo banyak duit, ngapain gue ajakin? Paham gak maksudnya? Justru lo gak punya duit, gue tahu, makanya gue ajakin biar ke depan banyak duit. Kalau sekarang banyak duit, ngapain gue ajakin? Lo banyak duit. Ya gak? Paham maksudnya? Bisa diterima bahasa saya? Atau mau diturunin lagi bahasanya? Jadi bukan masalah uang, tapi ini peluang. Kenapa banyak orang yang mau bergabung di bisnis PTBS Syariah? Karena saya akan jelaskan di sini potensi penghasilannya pasti dapat. Apa aja Kang tadi? Bonus harian, mingguan, bulanan, dan reward minimal 1,67 miliar itu pasti dapat. Karena tidak diiming-iming, tidak ada reset point, tidak ada hangus point, tidak ada tutup point untuk rewardnya. Saya akan tuliskan alasannya kenapa banyak orang yang mau bergabung di bisnis PTBS Syariah. Saya bicara rewardnya 1,67 miliar. Nah ini itu ada 20 juta cash tanpa potongan, 140 juta cash tanpa potongan, 500 juta cash tanpa potongan, dan 1M. Totalnya 1,67 M mau kapanpun. Sekarang gini teman-teman semua, kita buruk-burukin bicara bisnisnya ya. Misalkan Anda di luaran sana bekerja habis-habisan, mau mencapai impian 1,6 miliar, bangun masjid, punya rumah, umroh, haji, pendidikan anak, dan lain-lain dalam waktu 10 tahun, 120 bulan, 10 tahun. Untuk mencapai ini, Anda kerja berangkat pagi, pulang petang, ya, bersama anak, istri, suami, kerja dua-duanya untuk mencapai impiannya 120 bulan. Berarti bagi aja teman-teman 1,67 M dibagi 120, berarti Anda harus menabung 13 juta per bulan. Pertanyaan saya, Anda sanggup menabung 13 juta per bulan untuk mencapai 1,6 M-nya? Gak sanggup Kang Teddy, gaji aja 3 juta 5 juta. Oke, sekarang ada perusahaan yang luar biasa, yaitu apa? PTBS, yang sudah terbukti banyak orang 1-5 tahun bisa dapat miliaran. Nah, PTBS, Anda gabung di PTBS, modal sekali seumur hidup, dibantu kerjanya, udah ada sistemnya, tinggal mencontek tanpa menabung. 10 tahun Anda bisa dapat 1,6 miliar. Kira-kira mending gabung PTBS atau kerja di luar sana? PTBS ya, tapi mohon maaf, ini bukan ajaran tim Kang Teddy. Karena di tim Kang Teddy itu diajarkan bagaimana caranya 1-3 tahun bisa dapat 1,67 M. Misal Anda dapatnya 3 tahun ya di timnya Kang Teddy, berarti 3 tahun berapa? 36 bulan. Coba kalau Anda tidak gabung PTBS, Anda kerja habis-habisan di luar sana untuk mencapai 1,6 M 36 bulan, berarti Anda harus menabung 46 juta per bulan. Sanggup nabungnya? Rungkat Kang Teddy ya. Dari mana gitu ya harus nabung segitu. Tapi di PTBS Anda dapat 1,6 miliarnya 3 tahun tanpa menabung, itu pun dibantu proses kerja bisnisnya. Kira-kira mau gabung PTBS di tim Kang Teddy atau kerja di luar sana ya? Nah, pertanyaan saya, Anda punya nggak manajer? Anda punya nggak supervisor atau atasan Anda? Lihat kehidupannya seperti apa, udah berapa lama mereka bekerja di perusahaan tersebut, lihat kehidupannya. Berarti kalau Anda seperti atasan Anda, melakukan apa yang atasan Anda lakukan, saya yakin dan percaya berapa tahun ke depan hasil Anda akan seperti itu. Tapi lihat pembisnis PTBS, 1-3 tahun udah pada punya mobil, rumah, lunas utang. Bagi mereka yang menjalankan bisnisnya, kalau cuma ya gabung-gabung aja tapi gak mau berproses, jangan mimpi. Karena di bisnis atau kerja apapun, kalau tidak dikerjakan tidak akan dapat hasil. Nah, ini 3 tahun masih untung. Coba mentor saya 1 tahun teman-teman ya, 13 bulan dapat 1,6 M nya, berarti sama halnya dapat gaji 139 juta per bulan dari PTBS. Ini ngitung reward aja, belum termasuk komisi ya. Nah, kalau Anda mau dapat
dapat 1,67 miliar ngandelin gaji ya istri dan suami untuk mencapai 1,6 M 13 bulan, berarti Anda harus nabung 139 juta per bulan. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda tidak sanggup mewujudkan impian lewat pekerjaan Anda bangun usaha sendiri. Pertanyaannya, Anda punya modalnya nggak? Karena buka usaha sendiri modalnya itu harus 5 juta lebih ya, dan modalnya berkali-kali. Belum tentu juga ada sistemnya yang udah terbukti, belum ada mentornya juga yang membimbing sampai sukses. Dan pertanyaannya, potensinya 1 sampai 5 tahun Anda bisa dapat 1,6 miliar di usaha luar sana.